Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Megi Sribana dari kelas H1 Manajemen. Yang dimana di sini aku bakalan sedikit membahas mengenai tentang Ma'rifatul Insan dari mata kuliah Pendidikan Agama, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke materi berikut. Jadi mengenai Ma'rifatul Insan, yaitu ada 4 bagian, teman-teman. Yang dimana yang ke-1 ada Ta'rif al-Insan, yang kedua ada Hakikatul Insan, yang ketiga ada Tabaqatul Insan, dan yang terakhir yaitu ada Nafsul Insani. Apa sih Ma'rifatul Insan itu? Jadi Ma'rifatul Insan itu menurut bahasa adalah yang berarti mengenal, sedangkan mengenal diri sendiri gitu. Sedangkan menurut istilah adalah suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Di sini juga ada bagian Ta'rif al-Insan, yang artinya makhluk yang awal prosesnya berawal dari tidak ada kemudian menjadi ada, teman-teman. Nah, boleh dicatat juga ya. Contoh dari Ta'rif al-Insan ini disebutkan bahwa manusia berasal dari tanah yang tidak dikenal dan disebut sebelumnya. Apa dan bagaimana jenis tanah itu? Nah, terus maaf ya teman-teman. Nah, terus yang bagian kedua ada Hakikatul Insan. Hakikatul Insan itu kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Nah, manfaatnya kebenaran itu apa sih? Jadi kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, teman-teman. Akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar. Jadi mengenai Hakikatul Insan itu, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya dengan ditiupnya roh, memiliki keistimewaan, ditunduknya dalam padanya. Kita ulang lagi ya, contoh dari Hakikatul Insan. Nah, jadi manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya dengan ditiupnya roh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya, teman-teman. Kemudian di sini ada Tabaqatul Insan. Artinya, potensi manusia menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka itulah Allah memberikan manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam diri kita. Contohnya yaitu potensi manusia yang ada pada diri kita. Pertama, potensi pendengaran, boleh kalian catat, potensi penglihatan, dan potensi hati, teman-teman. Sekali lagi ya, kita review. Potensi manusia terdiri dari potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Nah, selanjutnya ada Nafsul Insani. Nah, teman-teman, jadi Nafsul Insani ini dari bahasa kata nafsul berasal dari bahasa Arab, yang dimana nafsul, anfus, atau nufusan dapat diartikan roh atau nyawa dari seorang, dan kehendak atau keinginan ya hati yang kuat, teman-teman. Nah, secara istilah nafsul adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri kita atau diri seseorang, yang menimbulkan dorongan-dorongan untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani, teman-teman. Nah, 3 tingkatan nafsu manusia. Oke, di sini ada nafsul mutmainah, yang artinya jiwa yang telah mendapat ketenangan. Yang kedua yaitu nafsul lawamah. Boleh diingat ya, teman-teman. Jadi nafsu lawamah ini jiwa yang masih cacat
atau celak, walaupun dia menerima hidayah petunjuk dari Allah, patuh kepadanya dan selalu ingin membuat kebajikan, tetapi pemilik terkadang melakukan perbuatan maksiat, teman-teman, atau sewaktu-waktu tak dapat menguasai menguasai nafsunya, yakni jadi kegoda lah dari manusia itu. Jadi banyak godaan. Nah, itu nafsu lawamah, teman-teman. Boleh diingat ya. Nah, jadi teman-teman, dari Ma'rifatul Insan ini kita harus mengetahui kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama mengetahui asal usul manusia, yang kedua yaitu memahami hakikat manusia, yang ketiga mengetahui peran dan tujuan manusia diciptakan itu gimana sih, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, asal usul manusia ini dari Quran surat Al-Baqarah, yang artinya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi gitu, teman-teman, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila salah-salah kata atau misalkan ada salah materi, mohon di komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.